Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih di Malang, di pabrik gula Kebon Agung. Dan itu adalah monumen lokomotif uap nomor 7 Orange and Copel. Dan di video yang lalu saya telah membahas bekas jalur kereta lori pabrik gula Kebon Agung yang mengarah ke timur melewati bekas jembatan ini. Dan sekarang saya akan coba menelusuri untuk jalur yang mengarah ke selatan teman-teman. Nah, dan di depan sana itu ada jalur 1067 mm milik PT Kertas Leces. Oke, kita lanjut ke arah selatan. Di sebelah kiri itu adalah tempat parkir truk tebu yang dahulu merupakan emplasmen kereta lori, emplasmen luar pabrik gula Kebon Agung. Nah, di sana itu untuk transloading, untuk memindahkan tebu dari truk ke lori secara manual. Nah, dan ini pintu emplasmen luar sisi selatan. Dahulu jalur kereta tebunya keluar, lalu menyeberangi jalan ini dan selanjutnya melipir di sebelah barat jalan raya ini. Oke, kita ke depan. Dan di depan kita ini adalah bekas jalur 1067 teman-teman, di sekitar sini. Nah, ini kereta besar. Ke arah barat sana menuju ke area Leces. Area Leces itu untuk pengambilan ampas tebu teman-teman dari pabrik gula untuk dikirim ke PT Kertas Leces Probolinggo sebagai bahan baku pembuatan kertas. Tanah milik PT Kertas Leces. Oke, saya akan melanjutkan untuk menelusuri jalur kereta tebu terlebih dahulu teman-teman yang mengarah ke selatan. Oke, jadi jalur lorinya dahulu melipir sebelah barat jalan raya. Sekarang saya berjalan di atas railbed bekas jalur lori teman-teman. Dan sebentar lagi railbednya akan berbelok ke kanan, ke barat. Nah, inilah bekas railbed jalur lori berbelok ke arah kanan, ke barat. Nah, ini teman-teman. Coba. Nah, di sini ya railbednya. Kita terus ke barat. Nah, di sini jalur lorinya berada di kanan, teman-teman. Jadi bukan untuk jalan sepeda motor ini. Jadi jalur lorinya yang tanahnya rendah ini. Dan di depan itu ada jembatan. Berarti ini adalah semacam viaduct. Ada jembatan di atas jalur lori. Nah, benar. Ya, inilah
viaduct yang saya maksud teman-teman. Jalur lori pabrik gula Kebun Agung ada di bawah jembatan ini. Nah, inilah railbed bekas jalur lori. Sekarang saya menghadap ke timur. Tepat di angle ini dahulu Rob Dickinson pernah mengambil gambar lokomotif uap nomor 10 membawa lori abu dari arah timur menuju ke barat melewati viaduct ini. Masih bisa terlihat kesamaannya teman-teman. Ada parit di sisi kiri bekas jalur lori ini. Sayang untuk rumahnya ini tertutup pohon. Nah, mungkin di foto Rob Dickinson rumah yang di sebelah kanan itu terlihat ini ya. Kemungkinan besar sih itu. Nah itu. Oke teman-teman, saya akan coba mengikuti railbed bekas jalur lori ini ke arah barat hingga nanti kita menjumpai railbed bekas jalur segitiga. Nuwun sewu, Pak. Lek mriko dalane keco, Pak. Saged nggih, Pak? Tembus menjalan. Niki napa rumiyin bekas jalur lori, Pak? Oh, nggih. Ate rehab niki lho, Dik. Oh, mboten ningali bekas jalur lori lho, Pak. Oh, ngene. Niki rumiyin bekas jalur lori bener nggih, Pak? Ban lori. Nggih, nggih. Wong temen dalan kan harus mereka nggih tembuse bekas ban lori, Joyo. Nggih, nggih. Nggih, suwun, Pak. Ya benar teman-teman, ini adalah bekas viaduct. Yang di atas adalah jembatan penyeberangan umum dan di bawah ini adalah railbed bekas jalur lori. Oke, kita lanjut ke barat mencari kitab suci. Bukan menelusuri jalur lori. Pak. Nah, di depan ini ada jembatan teman-teman. Pastinya ini bekas jembatan kereta lori. Oke, saya menepi dulu papasan dengan pengendara di depan. Oke, kita berhenti di sini. Oke teman-teman, disinilah lokasi percabangan di sebelah timur jalur segitiga. Ini masuk ke wilayah Mendalwangi Wagir. Namun railbednya sudah hampir tak bisa dikenali teman-teman. Harusnya ini jalur percabangan ke arah kanan. Dan ini adalah jalur percabangan ke arah kiri. Harusnya seperti itu. Nah, masih terlihat pematang sawahnya yang berbelok teratur mengikuti bekas railbed jalur lori. Nah, ini juga. Kalau dilihat dari atas ini sangat jelas terlihat kalau ini bekas jalur lori, teman-teman. Pematang sawahnya meliuk ke kiri dan ke kanan.
kalau benar pematang sawah ini adalah jalur lori, relbed percabangan yang ke arah kiri, di sana kan ada sungai. Berarti harusnya di sana ada bekas pondasi jembatan lori. Coba kita cek ya. Saya berbelok ke kiri untuk melihat ada ndak pondasi lama, karena di sini saya lihat tadi ada semacam sungai kecil. Nah, benar teman-teman. Ini adalah pondasi jembatan lori. Ya, tepat. Berarti clear ya. Jalur yang tadi mengarah ke kiri, mengarah ke selatan ini relbed percabangan segitiga yang berbelok ke selatan. Kalau percabangan yang ke arah kanan, yang ke arah utara, sekilas tidak melihat ada sungai, jadi kemungkinan tidak ada pondasi jembatan lain selain pondasi yang ini. Ya, soalnya pematang sawahnya meliuk teman-teman. Berarti mengikuti batas tanah ini dahulunya. Oke, sekarang saya kembali ke posisi bekas percabangan di sebelah timur jalur segitiga yang berada di daerah Wagir ini. Ya, jadi kemungkinan besar ini jalur percabangan ke arah kanan, ke arah utara, dan ini adalah jalur percabangan yang ke arah kiri, ke arah selatan. Dan tadi kita buktikan ada pondasi bekas jembatan lori di tanah yang meliuk ke arah kiri ini. Oke, jadi saya sudahi video ini penelusuran bekas jalur lori pabrik gula Kebonagung yang mengarah ke selatan hingga berakhir di bekas jalur segitiga daerah Wagir ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.